sukacita dan kebahagiaan kita saat ini yang mau belajar akan firman Tuhan dengan mengikuti program menjabarkan trilogi pembangunan jemaat MTPJ. Bacaan Alkitab kita saat ini terambil dalam Mazmur 138 ayat 1 hingga ayat yang ke-8. Teman-teman semua, sebelum lanjut, di saat kita menonton channel Air Kehidupan dari saya, Pendeta Stefan Bons Manengkei, jangan lupa channel ini di-subscribe, like, share, dan diberi komentar. Marilah umat Tuhan, kita tunduk kepala dan berdoa. Dalam kesempatan yang indah saat ini Tuhan, kami segenap umat-Mu rindu untuk belajar memahami firman-Mu. Firman yang mengarahkan, firman yang membimbing, firman yang menuntun jalan hidup kami sebagai orang yang percaya. Tuangi hamba-Mu ini dengan kuasa-Mu Tuhan, dengan Roh Kudus-Mu Tuhan, agar firman yang diwartakan menjadi pedoman penuntun dalam kehidupan kami sebagai pribadi-pribadi, orang-orang yang mau belajar memahami firman-Mu yang suci dan maha kudus ini. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, firman yang menjadi manusia. Amin. Marilah umat Tuhan, kita membaca Alkitab yang terambil dalam Mazmur 138 ayat 1 hingga yang ke-8. Nyanyian syukur atas pertolongan Tuhan. Dari Daud. Aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allah, aku akan bermazmur bagimu. Aku hendak sujud ke arah bait-Mu yang kudus dan memuji nama-Mu. Oleh karena kasih-Mu dan oleh karena setia-Mu, sebab Kau buat nama-Mu dan janji-Mu melebihi segala sesuatu. Pada hari aku berseru, Engkau pun menjawab aku. Engkau menambahkan kekuatan dalam jiwaku. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu. Mereka akan menyanyi tentang jalan-jalan Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tuhan itu tinggi, namun Ia melihat orang yang hina dan mengenal orang yang sombong dari jauh. Jika aku berada dalam kesesakan, Engkau mempertahankan hidupku terhadap amarah musuhku. Engkau mengulurkan tangan-Mu dan tangan kanan-Mu menyelamatkan aku. Tuhan akan menyelesaikan bagiku. Ya Tuhan, kasih setia-Mu untuk selama-lamanya. Janganlah Kau tinggalkan perbuatan tangan-Mu. Demikianlah firman Tuhan. Tema perenungan firman kita saat ini ialah kasih setia Tuhan, fondasi kekuatan iman. Saudara-saudaraku yang mengasihi dan dikasihi Tuhan, doa dan puji-pujian merupakan satu manifestasi dalam perjalanan hidup umat Allah
dari masa lampau, masa kini, dan masa mendatang. Sebuah refleksi iman bagi umat Allah yang lagi menikmati pujian penyembahan sebagai ungkapan perasaan dalam pengalaman hidup umat Allah dalam kasih setia Tuhan dalam hidup Sang Raja yang berkuasa, yaitu Daud, sebagai pemimpin yang memimpin umat Tuhan, yaitu Israel. Setiap orang mempunyai pengalaman iman bersama dengan Tuhan yang memperlihatkan kebesaran kasih setia Tuhan, kemuliaan yang bertindak menopang, menolong, dan membebaskan kita dari berbagai kesesakan dan jeratan dosa musuh-musuh kita. Saudara-saudaraku di dalam Tuhan, rasa syukur kepada Tuhan menjiwai puji-pujian dalam tulisan Mazmur 138 ini, yang di dalamnya berisi bahasa-bahasa yang begitu puitis. Mengawali nyanyian syukurnya sang raja Daud atau pemazmur di sini hendak mengungkapkan, aku hendak bersyukur kepadamu dengan segenap hatiku. Di hadapan para Allahku, aku akan bermazmur bagimu. Kata segenap hati menunjuk bagaimana hati yang tulus, yang sepenuh hati untuk mengungkapkan kekaguman atas semua perbuatan Tuhan bagi sang Raja Daud. Bagi pemazmur, contoh dan teladan merupakan satu cara untuk menikmati kebesaran Tuhan, kemegahan Tuhan, kehebasan Tuhan, keperkasaan Tuhan yang memang patut dipermuliakan. Karena kasih dan anugerahnya yang begitu besar bagi kita, bagi saudara-saudara dan saya sebagai orang yang percaya dalam segala perilaku dan sikap hidup kita. Istilah bersyukur dalam bahasa Ibrani yadah sepatutnya lah dimulai dari hati. Terdapat dalam ayat pertama bagian A. Hal ini mengajarkan bahwa bersyukur bukan hanya berbicara, berkata-kata, mengeluarkan statement tentang apa yang kita ucapkan, melainkan apa yang telah kita yakini, kita percayai, dan kita imani. Bersyukur dengan segenap hati adalah pengakuan pemazmur tentang eksistensi Tuhan sebagai penguasa, sehingga ada kerinduan dari sang pemazmur untuk memberitakan kebaikan Tuhan kepada orang banyak, termasuk yang telah dikatakan pada ayat yang pertama, di hadapan para Allah. Saudara-saudara, ada penafsiran yang menafsirkan di hadapan para Allah, karena hal ini merujuk pada para penguasa dan juga kepada orang-orang yang tidak sama sekali mau menyembah Allah. Nampaknya kerinduan dari pemazmur di sini dapat dilihat juga dalam ayat yang keempat dan yang kelima. Semua raja di bumi akan bersyukur kepadamu ya Tuhan, sebab mereka mendengar janji dari mulut-Mu ya Tuhan, sebab besar kemuliaan Tuhan. Tentunya perkataan-perkataan ini hendak
memberi seruan kepada para penguasa di bumi, sekiranya mau setia, mau belajar dalam hidup, dan mau menyembah Tuhan. Dan tentunya harapan pemazmur yakni puji-pujiannya menjadi puji-pujian yang universal, puji-pujian yang holistik kepada Raja segala raja. Yang terjadi sebagai motivasi, sebagai pendorong bagi sang pemazmur untuk selalu bersyukur kepada Tuhan, yang dapat dilihat juga pada ayat yang kedua dan yang ketiga. Ia telah melihat bukti kasih setia Tuhan dalam kehidupannya. Saudara-saudara, pada waktu ia berseru, Tuhan menjawab, bahkan menambahkan kekuatan dalam jiwanya. Pemazmur juga menyerukan bagaimana sifat Allah yang adil, yang benar di hadapan manusia. Dua sifat Allah yang ditekankan oleh sang pemazmur adalah kasih-Mu, dalam bahasa Ibrani keshet, yang juga berarti kasih setia, belas kasih, kemurahan hati. Kata keshet merujuk pada kasih Allah dan seringkali muncul dalam konteks perjanjian antara Allah sendiri dengan manusia, di mana para ahli umumnya memahami keshet sebagai kasih Tuhan yang rela mengikat diri dalam sebuah perjanjian dan menjaga perjanjian itu sedemikian rupa sehingga tidak terkontaminasi, atau katakanlah tidak gagal, karena kasihnya Tuhan setia menjaga perjanjiannya sehingga berjalan berkelangsungan dalam hidup manusia. Karenanya kasih setia Tuhan akan tetap setia menjaga perjanjiannya serta tetap setia menepati dan menggenapi demi kebaikan dan keselamatan umatnya. Dikatakan pada ayat yang ke-6, Tuhan itu tinggi, namun ia melihat orang-orang yang hina dan mengenal orang-orang yang sombong dari jauh. Saudara-saudaraku yang setia melayani Tuhan, keakraban sang pemazmur dengan Allah begitu dekat, begitu akrab, terungkap melalui pengalaman pribadi sang pemazmur dalam ayat yang ke-7, yang mengakui Tuhan sebagai penolong, sebagai pemelihara dan penyelamat hidupnya. Sang pemazmur Daud merasa bahwa hanya oleh berkat campur tangan Tuhan ia boleh selamat dari kesesakan dan amarah musuh-musuhnya. Ungkapan tangan kananmu menyelamatkannya. Perkataan pemazmur dalam ayat 8 bagian A, Tuhan akan menyelesaikan bagiku, merupakan satu pernyataan, satu deklarasi iman, bahwa iman kepada Tuhan yang adalah Allah, sumber segala sumber hidup, sebagai pemegang kendali hidup manusia yang tentunya akan diarahkan, dibentuk, dan diselamatkan olehnya. Karena itu pemazmur menggantungkan dirinya pada Tuhan, sehingga terungkap permohonan dalam ayat yang ke-8, janganlah kau tinggalkan perbuatan tanganmu. Sebab pemazmur menyadari bahwa kasih setia Tuhan atau keshet tak berkesudahan, tetap berlaku untuk selama-lamanya.
selama-lamanya. Kasih setia Tuhan inilah yang menjadi dasar yang kuat atas pujian syukur pemazmur, yang memberikan kekuatan iman dalam kembara kehidupan sang pemazmur sendiri. Oleh karena itu, melalui nyanyian syukur, gereja kita harus banyak belajar bagaimana membangun, bagaimana mempertahankan, memperkokoh iman sebagai dasar atau fondasi kekuatan yang hakiki bagi saudara dan saya, kita semua sebagai orang yang percaya, orang yang telah dibentuk dalam ketaatan dan keimanan kepada Yesus Kristus. Tuhan Yesus memberkati. Sola Scriptura. Amin. Mari berdoa. Setiap waktu dan kesempatan kami harus menikmati hidup ini dengan segala kebaikan Tuhan, dengan segala kemurahan Tuhan, dan kami boleh bersuka cita atas semuanya itu. Engkau tetap campur tangan bagi kami Tuhan, diberi kesehatan, diberikan segala-galanya, hikmat surgawi, diberikan kemampuan untuk bekerja dan berjuang keras. Bahkan rezeki boleh kami miliki karena anugerah Tuhan, karena kebaikan Tuhan yang begitu agung dan mulia dalam kehidupan kami. Terima kasih Bapa di sorga, di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan Juru Selamat kekasih jiwa kami. Amin. Penonton yang setia menyaksikan channel YouTube Air Kehidupan dari saya, Pendeta Stephen Bons Manengke. Tentunya terima kasih atas semuanya itu, kesediaan kita semua untuk menonton, menyaksikan khotbah yang boleh kami sampaikan dalam kesempatan ini. Tuhan Yesus memberkati. Haleluya. God bless.